Bismillahirrahmanirrahim. Padanya sampai suaminya ridho padanya. Kemudian yang kedua, memenuhi juga kebutuhan biologis suami. Nah ini lebih tegas lagi. Karena kata Nabi SAW, istri manapun yang dipanggil oleh suaminya, walaupun dicorong asap rumahnya, dia harus datang menjawabnya. Bahkan dalam kondisi haid pun, dia tetap melayani suaminya, walaupun tidak digauli di kemaluannya. Gitu ya. Sebagaimana Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kami kalau ingin digauli oleh Rasulullah SAW. Jadi bukan Aisyah yang sedang mau, tapi Aisyah mengatakan kami kalau ingin digauli oleh Rasulullah SAW. Dan kami ini maksudnya istri-istri Nabi semuanya. Maka beliau menyuruh kami mengencangkan kain di tempat keluarnya haid, lalu beliau menggauli kami. Dalam kondisi haid pun tetap memenuhi kebutuhan biologis suami. Ya. Kemudian yang ketiga, tidak melaksanakan ibadah-ibadah sunnah kecuali dengan izin suami, terutama puasa. Dan di saat suami sedang ada di rumah. Karena Nabi SAW mengatakan tidak halal, tidak boleh seorang istri puasa sementara suaminya sedang ada di sisinya kecuali dengan izinnya. Contoh, suami lagi cuti hari Senin. Nah ini biasanya ibu puasa Senin. Nah di sini harus izin sama dia. Besok kan cuti ini, tapi saya biasa puasa, diizinkan nggak? Oke silakan puasa. Atau dia bilang jangan puasa jangan puasa. Kalau lagi puasa sudah pun dia minta dibatalin karena minta ditemani makan atau biologis, Anda harus batalkan kecuali puasa wajib. Baru nggak boleh. Kayak puasa Ramadan misalnya itu tidak boleh. Ini termasuk hak. Kemudian juga tidak boleh keluar rumah kecuali dengan izin suami. Tidak boleh memasukkan rumah ya kecuali orang-orang yang diridhoi oleh suami. Ini penting. Istri manapun kata Nabi SAW yang keluar rumah tanpa izin suaminya maka dilaknat oleh malaikat sampai dia kembali, gitu ya. Maka ini harus diperhatikan baik-baik. Kalau kita fokus kepada ini, maka insya Allah akan aman. Kemudian saya tambahkan 2 tips yang penting dalam masalah menjadi pasangan ideal. Teman-teman sekalian, sepakati antara suami istri ini sebagai penutup ya. Kalau di atas kepala kita ini ada satu pedoman yang kita pegangi suami istri, yaitu Islam. Permasalahan apapun kembali ke Islam. Tadi sudah kita singgung itu ya. Apapun mau tahu siapa benar, siapa salah kembali kepada Islam yang menghakiminya. Nah kita sepakat itu. Dari awal sehingga tidak ada lagi pikiran oh saya benar, kamu benar atau saya salah atau dia salah, itu enggak ada. Karena semuanya akan kembali kepada Islam. Dia kembalikan kepada Islam. Kemudian tips yang terakhir teman-teman sekalian, ini juga tentu diikuti dengan banyak berdoa ya. Selain kita poin tadi, saya bilang maka ikuti dengan doa. Nah yang terakhir ini hati-hati sekali. Jangan pernah libatkan orang ketiga dalam rumah tangga. Ya, kecuali kita kembali kepada ahlinya. Masalah medis ke dokter, masalah agama ke ustadz atau ustadzah. Jangan libatkan semua orang. Ada orang semua teman kantornya diajak ngomong tentang suami atau istrinya. Ada semua tetangga diajak ngomong, semua kerabat. Ini orang seperti jalan tidak berbusana lagi. Karena semua orang tahu permasalahan dia. Jadi jangan, nanti kita jalan baikan sama suami sama istri lalu mereka bilang kemarin ribut, kok sekarang sudah gandengan lagi, nah gitu. Untuk apa? Jadi kita tutup teman-teman sekalian. Bisa saja kekurangan pasangan kita hari ini, tapi dia perbaikin besok. Tapi kita sudah terlanjur sebar sana sini kan jadi nggak enak gitu ya. Nah ini tipsnya, mudah-mudahan bisa menjadi pasangan yang ideal insya Allah. Sudah selesai? Oh, masih ada satu lagi sih sebenarnya Ustaz. Oke. Ini tentang fenomena dari kalangan akhwat Ustaz. Yang ramai juga terjadi di beberapa tweets mungkin. Ini tentang fenomena baju branded ke kajian. Jadi ada pertanyaan dari seorang akhwat 30 tahun dari Jakarta, seorang karyawan. Oh, pertanyaan di sini, mohon maaf Ustaz. Oke, sebentar. Oh ya, Ustaz boleh tidak menggunakan baju branded untuk ke majelis ilmu mungkin di sini bahasanya, karena ada oknum yang menggunakan baju branded untuk ditunjukkan sehingga beberapa akhwat merasa minder dengan orang-orang yang menggunakan baju-baju bermerek tersebut. Dan ada juga di antara kalangan akhwat yang tidak menggunakan baju branded datang ke majelis ilmu, dan di sini kesannya jika menggunakan baju yang tidak branded itu, menggunakan baju branded itu di sini kesannya sombong, dan jika tidak menggunakan baju branded itu kesannya malah seperti bau badan karena bisa mengeluarkan keringat dan bau tidak sedap. Mungkin di sini trendnya sedikit antara dua sisi Ustaz. Jadi yang pihak branded mereka mengatakan bahwa baju branded ini mungkin untuk bermegah-megahan atau untuk pamer, dan untuk yang ada juga kalangan yang mungkin mengatakan untuk tidak menggunakan baju branded karena tidak ingin sombong, namun dari pihak yang branded sendiri mengatakan itu seperti itu. Ini pertanyaan terakhir ya? Pertanyaan terakhir. Baik. Pertanyaan sederhana teman-teman, boleh nggak seorang muslim dan muslimah menggunakan baju yang branded, tas yang branded, sepatu? Boleh. Nggak ada larangan dalam Islam.
selama itu adalah kebutuhan, bukan mubazir. Ada orang mampu membeli sebuah handphone misalnya dengan harga 20 juta rupiah. Dan dia tahu dia kebutuhannya dari situ. Dan bagi dia tuh bisa dia jangkau. Karena income dia per bulan 200 juta, 150 juta. Bagi dia tuh bisa. Dan dia butuh untuk kerja. Ya, karena fasilitas yang ada di handphone itu. Gak ada masalah. Gitu kan? Gak ada masalah sama sekali masalah ini. Asal memang dia butuh. Yang tidak boleh tuh kalau mubazir. Beli koleksi. Sekian banyak. Mubazir. Itu nggak boleh. Allah akan tanya karena harta di hari kiamat ditanya dari mana sumbernya, kemana dikeluarkan, gitu ya. Jadi boleh saja. Termasuk juga orang mungkin memang ada sebagian orang memang subhanallah Allah bukain rezeki dari masih kecil. Saya tahu beberapa keluarga memang keluarga kaya raya. Jadi anak-anaknya itu lahir dalam kondisi memang dari kecil ya bajunya pakai merek itu. Ya memang tinggal di lokasi yang mahal di Jakarta, misalnya Jakarta Pusat, misalnya contoh. Memang sudah dari kecil sudah pakai mobil-mobil mewah. Yang beri itu orang tuanya. Tapi yang punya kemampuan. Jangan kita jadikan keadaan mereka, kita tarik kepada keadaan kita itu nggak adil namanya. Kitanya yang tidak adil. Itu keadaan dia, Allah sudah berikan rezeki. Yang boleh adalah kita berdoa, ya Allah berkahilah buat dia dan berikan juga aku seperti apa yang kau berikan kepada dia. Itu boleh-boleh saja. Tapi jangan kita hasad orang, nggak boleh. Gitu kan? Jangan jadikan tolok ukur itu ya. Jadi kalau orang masuk ke kajian, pergi dan itu boleh pakai baju yang bagus. Kenapa tidak? Allah mengatakan, ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjid. Hai anak Adam, ambil pakaian terbaikmu pada saat menuju ke masjid. Jadi suruh pakai baju yang terbaik, nggak ada masalah dalam Al-Quran gitu ya. Kalau dia niatnya beda, ini mungkin tadi idealnya adalah dia memang sudah dari dulu pakaiannya begitu. Dia merasa nyaman, dia punya kemampuan finansial, ya biarin aja. Dia mau pakai tas, dia mau pakai baju yang bagus, silakan. Yang penting tutup aurat, sopan di majelis, gak ada masalah. Tapi kalau dia datang untuk merendahkan orang lain, begitu datang langsung dia menghina akhwat yang lain, menghina ikhwah yang lain. Baju kamu tuh merek apa? Beli di bawah ya 30 ribu misalnya. Ini kan gak benar gitu ya. Lihat nih saya pakai ini 5 juta, itu gak benar. Itu haram dalam Islam. Menganggap remeh seorang muslim gak boleh. Ingat ya hati-hati nih, karena sensitif sekali. Kalau kita niatnya karena ingin menikmati nikmat Allah, tidak ada kesombongan, kita merasa nyaman dan itu memang pantas kita pakai, ya udah, nggak masalah. Tapi kalau kita niat merendahkan muslim bahaya. Ingat hadis tentang riba. Kata Nabi SAW, riba itu 73 tingkatan. Yang paling rendahnya sama dengan berzina dengan ibu sendiri. Yang paling tingginya level 73 dari riba, yang paling berat setara dengan merendahkan seorang muslim. Gak boleh teman-teman, merendahkan pakaiannya orang, handphonenya orang, itu lebih berat. Dia sama dengan dosa riba ke 73. Berat banget. Kalau Allah berikan kita kedua, kita syukuri. Nah sebagai bentuk syukur misalnya kita juga bisa menghadiahkan kepada orang lain, kita berbagi dengan orang lain. Biasanya kan rasa iri itu muncul karena kita sendirian, kayak eksklusif. Tapi kalau kita juga datang di kajian, ada kelebihan rezeki walaupun tidak harus dengan harga yang sama baju kita, tapi kita punya beberapa lembar baju kita bagiin kepada akhwat-akhwat, kita sumbangkan mukena di masjid, misal contoh ya, itu ada andil kita, itu biasa meredam rasa hasad orang, ya biasanya meredam rasa hasad orang. Jadi setahu saya Allah alam itu tidak ada masalah, kecuali dia gunakan untuk hal-hal yang tidak dibolehkan. Juga sama, ini sekaligus kita singgung teman-teman sekalian ya sebagai penutup. Jadi masalah bau badan tadi itu. Sebenarnya saya tidak melihat bau badan itu dari jenis kain atau pakaian. Tapi pribadinya orang itu. Walaupun dia pakai baju yang biasa murah. Kalau dasarnya bawaannya orangnya mau bersih. Dia jaga kebersihan tubuhnya. Dia tahu itu bagian daripada agama. Kata Nabi SAW. Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah indah, bersih, rapi. Suka itu. Misalnya. Ada seorang sahabat datang mengatakan, ya Rasulullah Anda lihat apa yang Allah sudah berikan kepadaku ini. Orangnya tampan, bersih. Dan saya tidak mau ada orang yang menyaingi saya ya Rasulullah. Kalau orang baju lebih bagus, saya mau lebih bagus dari dia. Tapi saya tidak niat untuk menjatuhkan dia. Saya cuma ingin bersaing positif. Saya mau selalu saya yang paling tampan, saya yang paling bersih. Apakah itu sombong? Kata Nabi SAW, tidak. Sombong itu kau menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Nah kalau sudah masuk ke zona remehkan orang lain baru. Tapi kalau dia tidak remehkan orang lain itu haknya dia. Silahkan. Kayak gitu. Jadi teman-teman sekalian menjaga bau badan juga penting ya. Itu bagian dari hal yang harus diperhatikan.
Tapi Nabi SAW melarang orang yang masuk ke dalam masjid sementara dia baru habis makan bawang misalnya. Karena ada baunya gitu ya. Bagaimana ada sahabat masuk masjid rambutnya berantakan, Nabi suruh sisir dulu. Hadis tentang sholat Jumat, Nabi hubungkan antara pengampunan dosa 10 hari. Sepekan ke depan tambah 3 hari lagi. Itu hanya apa? Siapa yang tiba di hari Jumat dia mandi dengan sebersih-bersihnya. Gitu kan? Memakai baju terbaiknya. Memakai wangi-wangi yang dimiliki di rumahnya. Menyisir rambutnya dengan rapi. Memakai minyak rambut di kepalanya. Kemudian dia pergi. Ini semua ini mandi. Pakai baju bagus. Parfum. Gitu ya. Menyisir rambut dengan rapi, kemudian dia pergi ke masjid tanpa memisahkan 2 orang yang duduk. Lalu dia dengarkan khatib pada saat menyampaikan dan dia ikut sholat Jumat, diampuni dosanya dari Jumat itu ke Jumat ke depan dan ditambah 10 hari. Ditambah 3 hari, berarti 10 hari. Hanya hubungannya dengan masalah kebersihan. Kita pun kalau bersih kan kita nyaman. Ya, kita jaga bau badan, bau mulut kan kita juga nyaman. Kita juga percaya diri. Nah ini harus kita jadikan sebagai sebuah pola memang ya. Karena Islam menolak hal-hal yang buruk seperti ini ya. Jangan sampai kita buka celah orang menghinakan kita. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam penutupan kita, dicintakan dunia kalian ini kepadaku karena ada 2 hal. Adanya wanita yang dicintai, ada istri, ada ibu, ada anak, ada saudari, dan wangi-wangian. Laki-laki disuruh pakai parfum yang warnanya warnanya tidak terang, tapi baunya terang, baunya keras, maksudnya baunya nyaman. Bukan juga keras ini antum pakai parfum yang membuat orang tutup hidung gitu ya. Tapi parfum yang orang standar, orang semua suka. Nah kita pakai seperti itu. Allahu a'lam. Bagi ini bahasanya insya Allah teman-teman sekalian sudah masuk waktu iqamah kita tentunya. Seperti biasa kita azan dan iqamah. Ada benar dari Allah silakan diambil dan diamalkan. Kalau ada salah dari kami maka tolong dimaafkan dan istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.